Inilah penampilan Reza Az-Zahra Nasya Fikolina, kelas 8A juara 1 lomba mendongeng pada kelas meeting dengan judul Batu Menangis, dengan nilai 376, 19 Juni 2023. Perkenalkan, nama saya Reza Az-Zahra dari kelas 8A. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Batu Menangis. Dahulu kala hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras untuk hidup mereka. Setiap hari bekerja di ladang membuat kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat badannya juga kian menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak untuk ibu nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, bisakah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" ucap ibu Darmi. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, nanti rambutku bisa bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, jika aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis lumuran," jawab Darmi. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijualnya ke pasar. Setelah pulang dari ladang, dia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya di sana tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang langsung marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Kenapa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan," ucap Darmi. Ibunya pun menjawab dengan sabar, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk masak, nak." Darmi yang mendengar jawaban tersebut langsung meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi bersiap dengan hasil panennya. Dia hendak pergi ke pasar. "Darmi, bisakah kamu ikut ibu ke pasar, nak? Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita," ucap sang ibu. "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku jadi kotor. Pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih jadi kotor." Akhirnya, ibu pergi ke pasar sendirian. Dia menjual hasil panennya. Saat sore hari, ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, namun cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang pun segera mendekatinya. "Bu,
habis nih, tolong belikan dong Bu, ucap Darmi. Iya, Ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya Ibu tidak salah beli, jawab sang ibu. Akhirnya Darmi pun terpaksa ikut pergi ke pasar dengan menggunakan payung. Sesampainya di pasar, Darmi bertemu dengan temannya dan temannya pun bertanya kepada Darmi, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Tanya teman Darmi. Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." Lalu teman Darmi tersebut melihat ibunya dengan pandangan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya mengetahui bahwa dia memiliki ibu yang kotor dan juga jelek, segera menjawab, "Oh, ini bukan ibuku, tapi pembantuku." Amit-amit deh. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu dengan temannya yang lain dan menanyakan hal yang sama. "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Lalu teman Darmi pun bertanya kepada Darmi, "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu Darmi?" "Dia ibumu." Darmi pun menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tapi pembantuku." Akhirnya setelah mereka sampai di pasar, mereka lagi-lagi bertemu dengan teman Darmi yang lain. Mereka membicarakan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Darmi mengakui ibunya sebagai pembantu. Hati ibu Darmi yang sudah tidak tahan lagi mendengar anaknya yang tega mengakui ibunya sebagai pembantu langsung berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan anak hamba. Hukumlah dia akan menjadi jera." Selesai berdoa, Darmi menjerit, "Ah, Ibu, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Lalu ibunya pun berkata, "Maafkan aku nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." Darmi pun memohon ampun kepada ibunya. "Ampun Bu, ampun Bu, Darmi tidak akan mengulanginya lagi," ucap Darmi. Darmi menangis dan merintih kesakitan memohon ampunan kepada ibunya. Namun sayangnya semua telah berubah. Darmi tidak bisa kembali dan dia tetap berubah menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas apa yang telah diperbuatnya karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah menjaga dan merawatnya hingga besar. Hingga sekarang, batu Darmi itu pun masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Sekian, itulah cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan, Ali Murtopo, Sri Handayani Dwi Astuti, Lulut Yatmiatun, dan Media Pungki Mardani.